Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan ada beberapa platform digital asing yang diblokir mulai hari ini karena belum mendaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup private. Hal ini disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, dalam jumpa pers kemarin. Platform asing tersebut hanya memiliki waktu beberapa jam hingga deadline berakhir pada hari ini, yaitu tanggal 30 Juli 2022 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Kewajiban platform digital melakukan pendaftaran ke pemerintah merupakan bentuk perlindungan bagi masyarakat. Pemerintah melalui Kominfo bermaksud menghadirkan sistem yang lebih terkoordinasi. Dengan aturan ini diharap platform digital dapat tunduk dengan aturan penyelenggara sistem elektronik atau PSE. Aturan yang tengah digalakan pemerintah juga bisa menjadi alat untuk edukasi masyarakat dalam menggunakan ruang digital yang produktif, kreatif, dan juga positif. Baik, 5 platform digital yang mulai diblokir Kominfo hari ini termasuk dalam kategori platform game dan distribusi game populer yang ada di tanah air. Tak hanya itu, Yahoo juga turut diblokir. Hal ini membuat ramai di jagat maya seperti media sosial, Twitter dengan hashtag blokir Kominfo. Sore ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Mas Enda Nasution, pengamat media sosial. Selamat sore Mas Enda. Selamat sore Mas Juno. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita tahu ini riuh di medsos blokir Kominfo dengan tadi karena kaitannya dengan aturan ini. Secara keseluruhan, Anda melihat rencana atau niat baiknya Kominfo ini seperti apa? Ya, sebelumnya juga saya sempat menyampaikan ya bahwa sebaik-baiknya peraturan atau aturan yang dibuat tentunya jangan sampai yang merugikan masyarakat. Kalau kita lihat hari ini bahwa ada beberapa aplikasi besar ya seperti untuk game Steam misalnya, lalu kemudian juga termasuk di dalamnya tadi ada Yahoo, ada Microsoft Bing, ada Amazon, itu diblokir semua. Ini sih sudah jelas merugikan bagi masyarakat ya gitu. Dan juga bukan hanya merugikan secara langsung, terus kemudian ada juga platform pembayaran ya, PayPal juga. Ini mengganggu dan merugikan serta juga meresahkan gitu, karena kemudian kita nggak tahu apalagi yang akan diblokir juga ke depannya gitu. Jadi menurut saya peraturannya perlu ditinjau ulang deh gitu, dilihat lagi apakah tidak ada aturan lain yang mungkin bisa mencapai hal yang diinginkan oleh Kominfo tanpa harus merugikan masyarakat. Baik, Mas Enda, tapi kan ini udah dikasih tengah waktu loh, dari yang tanggal berapa, 20 kalau tidak salah, terus diperpanjang lagi sampai kemarin 5 hari tambahannya. Berarti Kominfo juga nggak salah, harusnya platform-platform besar ini dengan sadar bahwa ada aturan dan sudah dikasih tenggang waktu, harusnya bisa mendaftar. Ya, mungkin kalau kita lihat dari sisi penyedia layanannya gitu ya, ini kan penyedia layanan yang sudah bertahun-tahun sudah beroperasi di Indonesia tanpa harus ada keharusan yang aneh-aneh dan sudah digunakan juga oleh masyarakat Indonesia gitu kan. Nah, yes betul sudah ada tenggat waktu, tapi berapa aware sih para penyedia layanan ini yang kemudian tahu dengan adanya tenggat waktu dan peraturan ini? Ini kan bukan layanan-layanan yang memiliki kantor di Indonesia. Kalau yang mereka yang memiliki kantor di Indonesia, yang kemarin ya ada Google, ada WhatsApp, toh pada akhirnya mereka mendaftar. Tapi kita juga nggak selalu berhadapan dengan raksasa digital ini ya. Maksudnya banyak layanan yang juga digunakan oleh masyarakat Indonesia bukan perusahaan besar yang punya cabang kantor di mana-mana gitu. Tapi ada juga penyedia layanan kecil yang mungkin kantornya ada di mana tapi digunakan oleh orang Indonesia yang tidak aware dan tidak tahu bahkan bahwa harus mendaftar dan ikut diblok juga gitu. Cuman kalau kita balik ya, sebenarnya apa sih kesalahannya gitu sampai harus diblok gitu kan? Ini masalah tidak mendaftar aja. Kalau kita lihat sekarang di halaman blokirnya itu muncul mengandung konten yang ilegal misalnya gitu kan, tidak gitu kan. Jadi ini kebablasan sih kalau menurut saya peraturan ini. Gitu. Jadi harusnya untuk tadi untuk kantor-kantor yang mungkin tidak ada di Indonesia karena mungkin hanya beberapa platform besar ya seperti Google, seperti itu Facebook. Kalau untuk mereka yang let's say Yahoo, I don't think so Yahoo ada di Indo ya. Dulu pernah ada kan ya. Nah untuk beberapa platform yang memang tidak base di sini, harusnya seperti apa kelonggarannya? Menurut saya gini,
satu ya, jangan disamaratakan semua Baik. layanan Aha. gitu. Mungkin diutamakan yang baru aja. Kalau buat yang baru, saya rasa memang ada gunanya. Dalam arti saya, misalnya penyedia layanan baru, saya mau hadir di Indonesia, saya bisa bilang, sekarang saya sudah terdaftar loh di Kominfo gitu ya. Baik. Aha. Tapi untuk layanan-layanan yang sudah ada sebelumnya dan sudah beroperasi sebelumnya, dan pertama gini, kan alasannya katanya sebabnya adalah untuk melindungi masyarakat Indonesia Betul, sendiri, gitu betul. kan. Sistem yang Kalau terkoordinasi seperti itu. betul, sehingga kalau gitu tolong dikomunikasikan dengan baik juga oleh pihak Kominfo. Sebenarnya ada berapa banyak sih permasalahan yang muncul sehingga harus Oke. dikoordinasikan seperti ini. Kan kalau komunikasi yang baik kan gitu ya. Dalam arti Aha. gini, ada masalah yang coba diselesaikan gitu. Oh, masalahnya sekarang kami menerima setiap hari ada 1 juta laporan. Kami nggak tahu bagaimana menyelesaikannya. Muncullah sebuah solusi bahwa semua harus mendaftar kan gitu. Ini Oke. kan nggak ada ya, maksudnya yang katanya mau diselesaikan tuh mau dilindungi itu berapa banyak masyarakat dan berapa banyak kasus. Mhm. Itunya tidak ada, tahu-tahu sekarang muncul bahwa harus mendaftar gitu kan. Padahal Oke. masalahnya apa gitu. Masalah para penyedia layanan yang diblokir ini memang dari mereka ada laporan keluhan konsumen berapa banyak sih setiap harinya gitu. Itu juga kita nggak tahu. Jadi nggak berbasiskan data ya menurut saya gitu munculnya peraturan ini gitu. Oke, kalau bicara mengenai game online ya, ada Dota, Steam, Epic Games juga, ya Counter Strike juga diblokir. Dari pandangan Anda, apakah ini kiamat untuk para gamers atau tadi sebenarnya ini hanya sementara ya? Kalau ada kedepannya ada perbaikan, pastinya akan dibuka. Mungkin, I don't know. Ya, Sebenarnya kan pemerintah nih seolah-olah kayak menyandera aha. para para gamers gitu ya, bahwa kemudian kalau misalnya memang mau muncul lagi ya silakan daftar gitu kan. Mhm. Sebenarnya segampang itu ya, Ya, maksudnya sebenarnya. daftarnya pun sebenarnya nggak yang ribet-ribet amat dan tidak ada proses harus mendaftaran membayar apa segala macam, nggak ada Oke. gitu. Tapi balik lagi pada prinsipnya, kalau menurut saya setiap peraturan yang muncul, yes katanya tentu untuk melindungi. Nah, tolong dikasih tahu berapa banyak sih yang mau dilindungi, kenapa sampai harus dilindungi, misalnya gitu ya. Lalu yang tadi saya sampaikan, jangan sampai kemudian malah ini nggak pernah ada kasus, tapi terus mau dilindungi juga mau melindungi terhadap apa gitu. Jadi Oke. balik lagi, problem apa sih yang coba di-solve dengan adanya peraturan ini gitu ya, Oke. tolong disampaikan. Kalau memang ada banyak, oke lah kita bisa mengerti bahwa ini memang sangat dibutuhkan gitu. Tapi ini rasanya kebutuhannya tidak ada, peraturan ditetapkan, membantu tidak, malah menyusahkan gitu kan. Ini masyarakat udah susah, tambah susah Oke. lagi sekarang, hal satu tambahan lagi gitu kayaknya Termasuk permasalahan juga ini. ini PayPal ya. Kita tahu bahwa ini banyak juga digunakan sistem pembayaran oleh warga Iya. tanah air dan Anda melihat bahwa tadi Anda sebut menyinggung di awal bahwa kalau PayPal ini di blokir juga pastinya merugikan kita juga ya. Iya, iya, Ah, pastinya. Dan mungkin gini ya, kalau kita lihat aja bahwa sejatinya gitu, si internet ini adalah sebuah teknologi yang borderless ya, tidak mengikuti apa namanya ya, bukan tidak mengakui ya, tapi memang bisa menjangkau berbagai negara tanpa harus hadir langsung di negara itu. Hal yang sama juga bisa terjadi pada developer-developer Indonesia gitu. Sekarang kita oke. mau menyediakan layanan katanya mau go global, mau bertarung di dunia internasional. Terus kalau misalnya layanan luar diblokir di Indonesia, layanan kita juga bisa diblokir di luar negeri juga kalau kita mengikuti logika yang sama gitu. Jadi Oke. artinya balik lagi, kalau diminta untuk mengikuti peraturan, yes, saya rasa isunya tinggal di masalah dibahas aja, aturannya tolong Oke. ditindaklanjuti bisa lebih bijaksana. Tapi prinsip utamanya tadi jangan kemudian nggak ada masalah diciptakan masalah dan yang rugi malah jadinya masyarakat. Oke. Kalau bicara mengenai semangatnya kan disebutkan juga untuk membuat tadi ekosistem positif. Apakah ini juga kaitannya dengan bagaimana negara hadir sebenarnya? Karena kita tahu dunia maya, dunia media sosial itu kan sangat let's say wild ya, in many Ya, ways gitu ya. Dan somehow negara juga memang harus hadir sebenarnya dengan peraturannya agar ekosistem digital di tanah air tidak bisa semena-mena orang-orang ya kalau kita mau samakan apple to misalnya ke US juga ya. tidak bijak seperti itu. Memang Indonesia punya rule seperti itu. Bagaimana tanggapan Anda?
saya setuju bahwa negara harus hadir ya. Dalam arti gini, sekarang kalau saya punya masalah, misalnya saya punya masalah dengan PayPal, saya ngadu nih ke pemerintah Indonesia, tolong dibantu. Iya, Itu artinya negara hadir, betul. gitu ya. Saya ada masalah nih dengan platform game, tolong dibantu dong pemerintah Indonesia. Itu artinya negara hadir, gitu ya. Pemerintah hadir di situ, gitu. Sekarang kan masalahnya nggak ada. Saya nggak ada masalah dengan PayPal. Saya nggak ada masalah nih dengan penyedia layanan yang lain gitu. Terus tiba-tiba saya akses nggak bisa. Kan malah pemerintah yang membuat masalah ini muncul gitu. Jadi kalau memang saya setuju bahwa kehadiran itu perlu gitu ya. Pemerintah perlu hadir. Perlu di support gitu ya. Dia yang disupport baik penyedia layanan maupun si konsumennya kita yang menggunakan gitu. Tapi kalau mau tidak bijak rasanya malah kemudian main pasang pakai aturan, semua harus daftar, kalau nggak diblokir gitu ya. Tapi tidak ada masalah yang diselesaikan. Balik lagi, kalau memang mau hadir, bantu gitu untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang muncul, bukan kemudian menciptakan masalah baru. Ya, apalagi platformnya juga cukup masif ya, yang digunakan banyak orang ya, Yahoo. Dan menarik nih, Mas Enda, ada Yahoo kan katanya diblokir ya, seperti itu. Padahal sudah ada sejak tahun 2000-an, ya somehow. Dan ini menarik bahwa sampai saat ini beberapa situs, misalnya yahoo.com, mailnya juga ya, emailnya masih dapat diakses. Berarti ini nggak merata dong sebenarnya. Mas Enda punya pendapat soal ini? Nah, kalau kita bicara soal aturan yang betul-betul isinya, balik lagi nih, kalau misalnya kalau memang mau ngelihat datanya gitu, ada berapa banyak layanan yang ada di dunia ini gitu ya, yang diakses oleh orang Indonesia. Kan itu banyak banget ya, di jutaan gitu. Dari sekian banyak yang udah daftar sekarang berapa sih? Artinya sisanya harus diblokir semua dong kalau mau konsisten. Balik lagi ya, artinya kan nggak begitu juga. Yang terjadi sekarang ini kan tebang pilih juga. Kominfo katanya akan mulai dari penyedia layanan yang paling dulu digunakan oleh orang Indonesia. Jadi akan drop down ke bawah gitu, dari yang paling banyak digunakan akan diblokir satu-satu. Ini balik lagi nih, ini menyanyiakan resource yang ada di Kominfo juga, yang kita bayar juga biayanya lewat pajak yang kita bayarkan juga, untuk menyelesaikan masalah yang apa masalahnya gitu. Ada masalah apa di situ sampai kemudian harus dibuat aturan ini gitu kan, pertanyaannya gitu. Itu tidak terjawab. Tapi kalau memang ada, tolong dikomunikasikan gitu dengan baik gitu. Artinya kita nggak pernah dengar sebelumnya masalah apa yang coba diselesaikan dengan kehadiran peraturan ini gitu. Kalau bicara trust positif, ini kan situs yang dibuat Kemenkominfo ya untuk menampung aduan dari masyarakat terkait konten internet. Apakah ini hal ini juga efisien menurut Anda, ada trust positif ini? Itu kan kemarin gini ya, artinya balik lagi, ini kan kadang-kadang Kominfo juga susah ya, dalam arti gini. Trust positif itu muncul ketika mencoba untuk menghadang konten-konten ilegal, dalam arti ilegal itu termasuk pornografi, judi harusnya ya. Lalu kemudian juga yang berkaitan dengan terorisme dan lain sebagainya gitu. Nah dulu sekarang saya mengikuti perjalanannya, awal-awal ini ada semacam komisi yang menentukan website-website atau isu mana yang ilegal menurut komisi ini. Jadi dan komisi ini terdiri dari gabungan antara Kominfo dan juga unsur masyarakat, jadi kayak LSF lah gitu ya, kayak lembaga survei film. Yang saya tahu komisi itu udah nggak ada lagi, tapi kemudian orang nggak protes-protes lagi lah soal blokir. Dalam arti gini, pemerintah juga perlu punya sistem di mana ketika ada yang ngadu, ini ada konten pornografi kok dibiarin aja, diblokir gitu kan. Nah, sistem yang sama itu sekarang yang digunakan juga untuk memblokir penyedia layanan yang tidak mendaftar. Tapi kan kalau yang kemarin konten ilegal itu ada undang-undangnya gitu, bahwa itu harus walaupun itu dipertanyakan juga ya, tapi itu jelas lah melanggar hukum gitu. Ini kan sekarang penyedia layanan ini nggak melanggar hukum, tapi melanggar aturan gitu. Aturannya pun bukan karena di dalamnya ada konten yang negatif, tapi lebih karena tidak mendaftar gitu. Itu kan artinya sangat ini ya, ya itu tadi, balik ujungnya yang dirugikan siapa? Ujungnya yang dirugikan ya masyarakat. Nah itu yang saya bilang nggak bijak, dan undang-undang peraturannya tolong ditinjau kembali lah gitu, kebablasan sih kalau menurut saya. Karena somehow ya tadi ya kadang memang filter yang diterapkan pemerintah ini ambigu ya. Banyak juga masyarakat yang saat ini, saya baru beberapa saat yang lalu ya story teman saya bahwa diblokir tapi nggak apa-apa, saya bayar VPN yang berbayar. Like
Well, itu bisa dilakukan semua orang. Jadi sebenarnya apapun ya pemblokiran atau ini kadang ujungnya juga nanti sia-sia kalau memang tidak beralasan tadi ya Mas Enda ya, karena masyarakat punya banyak cara sebenarnya. Ya, ya mungkin gini, di luar itu semua ya, di luar bahwa masyarakat bisa kok caranya ngelesnya gini, pakai VPN, pakai itu, Betul, yes, itu betul. bisa. Di sisi lain juga ada banyak kok situs yang masih bisa diakses, nggak semua juga, yes itu bisa. Tapi balik ke bahwa ini tuh ada satu lembaga pemerintah yang namanya Kominfo yang bertugas untuk hadir gitu ya, untuk membantu kita semua gitu, dan saya appreciate itu. Tapi jadi di level apa ya, kebijakan ini juga perlu dipertanyakan. Bukan berarti kemudian kebijakannya nggak efektif kok atau nggak efisien, terus kita masih oke-oke aja. Tapi kan kebijakannya masih ada di situ, dan harus bisa kita kritisi dong gitu kan. Ini pemerintah kan bekerja buat kita, bukan kita bekerja buat pemerintah. Oke, namanya juga pemerintah ya, harusnya pelayan publik ya, bukan publik yang melayani mereka. Baik, terima kasih Mas Enda Nasution, pengamat media sosial atas insight-nya, menarik bahwa ada hal seperti ini dan semoga kedepannya banyak solusi ya, karena kita tahu media digital memang ya tadi ada dua sisi, negatif, positif, tapi kalau sampai banyak yang di filter, dilarang, takutnya kreativitas ya kita takutnya was that FOMO, fear of tadi ya, takut ketinggalan gitu ya. Terima kasih Mas Enda, selamat beraktivitas. Sehat selalu. Kami jeda lagi, tetap di MNC News Now.